Abu Nawas menjawab teka-teki Baginda Raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda Raja. Bahkan para penasehat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan bagi Baginda Raja. Padahal Baginda Raja sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda Raja menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu bagi Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. Tidak begitu lama, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Baginda berkata, "Abu Nawas, akhir-akhir ini saya sulit sekali tidur karena diganggu oleh keingintahuan saya untuk menyingkap dua rahasia alam. Bagaimana menurutmu, Abu Nawas?" "Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan?" tanya Abu Nawas, penasaran atas keinginan tahu Baginda Raja tentang dua rahasia alam. "Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku," kata Baginda Raja. "Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka yang mulia?" Kemudian dengan segera Baginda Raja menyampaikan teka-teki itu. Begini, yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda Raja. Tanpa pikir panjang dan ragu-ragu, Abu Nawas menjawab, "Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia." Kemudian Abu Nawas menjelaskan lagi lebih rinci. "Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas." Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda Raja lanjut menyampaikan teka-teki yang kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di lautan?" "Ikan-ikan di laut," jawab Abu Nawas dengan tangkasnya. Spontan Baginda Raja balik bertanya dengan heran, "Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka?" "Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang besar? Namun, walaupun begitu, jumlah mereka tetap saja banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang
karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, tapi jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Seketika itu, rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda Raja sirna dan tak berbekas. Baginda Raja pun langsung memberikan hadiah atas kepandaian dan kecerdikan dari Abu Nawas. Abu Nawas dan peramal palsu. Alkisah pada satu waktu, ada seseorang yang mengaku sebagai peramal sakti yang menggemparkan kota Baghdad. Akhirnya, kabar tersebut didengar oleh Abu Nawas. Peramal sakti tersebut sesumbar di depan orang banyak bahwa dia bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Bahkan ada sebagian orang yang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk minta diketahui nasibnya. Dengan adanya peramal ini membuat rakyat menjadi penasaran, termasuk Abu Nawas. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, peramal tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar dalam mengolah kata, sebab apabila yang diramalkannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka orang sakti itu akan beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Tapi anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu ini. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Tentu saja, hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengajari orang yang mengaku sakti itu. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" "Tepat sekali, kau datang ke tempat dan orang yang benar," jawab peramal palsu tersebut. "Oh begitu, selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas lagi. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu itu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu
apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong, ujar Abu Nawas. Tidak, wahai anakku, sebenarnya aku sudah tahu bahkan sebelum kau datang ke sini, kata si peramal mulai mengolah kata untuk berpura-pura. Tapi kenapa Anda tadi mengelak sewaktu aku pukul? Tanya Abu Nawas. Itu aku sengaja membiarkannya, jawab peramal palsu tersebut kembali berpura-pura. Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi, tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. Kamu pasti akan memukulku, jawab si peramal palsu. Anda salah, peramal, balas Abu Nawas lagi. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas dan si peramal palsu diundang untuk datang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menyatakan menuntut Abu Nawas untuk dihukum berat karena telah memukuli dirinya dan membuat onar dan telah merusak barang-barang di rumahnya. Hai Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa juga kau membuat onar dan merusak barang-barang di rumahnya? Tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, awalnya karena dia menganggap dirinya sebagai peramal sakti, maka hamba tanya kepada dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri? Lalu dia bilang katanya tahu, tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Seandainya terjadi kepada Tuan Hakim, Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul? Cerita Abu Nawas. Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Jika dia memang sudah tahu, pasti sebelum hamba datang dia sudah mengamankan barang-barangnya. Mungkin ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia seorang pembohong, jelas Abu Nawas dengan lantang. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan oleh Tuan Hakim dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu akhirnya menjadi kapok dan dia tidak berani lagi membuka praktik ramalannya.
Abu Nawas membangun istana di langit. Beberapa orang prajurit istana ditugaskan Baginda Raja untuk mencari Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat ini Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda Raja merencanakan untuk membangun istana di awang-awang. Alasan Baginda Raja ingin membangun istana di awang-awang adalah karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda Raja tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Lalu Baginda Raja mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Tetapi mereka pun tidak berhasil menemukan Abu Nawas. Abu Nawas sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat meninggalkan rumah Abu Nawas. Tidak lama kemudian Abu Nawas pun pergi menghadap Baginda Raja. Dengan kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja sangat gembira. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bersenda gurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda Raja mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku ini bisa terwujud, wahai Abu Nawas? Ucap Baginda Raja bertanya. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda Raja tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Begitu gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia akhirnya ingat masa kecilnya, bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang, dan inilah yang membuat Abu Nawas girang.
Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri pun gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung." "Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda. "Dengan tambang Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas lagi. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda penasaran. "Dengan menggunakan sayap, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu, buatkan aku sayap agar aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan, tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan, tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berbicara dengan lantang. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda yang mulai jengkel sambil berjalan kembali ke istana. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, tuanku," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang.